Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kumaha daramang sadayana? Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore kali ini Allah memberikan kepada kita kesempatan dan sekaligus memberikan modal yang sangat mahal. Apa di antara modal yang dimaksud? Yang dimaksud adalah usia. Coba kita tanyakan, andaikan ada seorang yang mau melaksanakan ibadah haji, tiketnya sudah ada, kata pemerintah berangkat tahun ini, barang-barang sudah di rumah, misalkan persiapan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menentukan usianya dan telah menjadikan usianya itu habis jatahnya. Apa masih bisa melaksanakan haji? Tidak. Ini bentuk ketaatan. Demikian pula orang yang mau melaksanakan maksiat, dia ingin melaksanakan maksiat A, B, C dan seterusnya. Akan tetapi usianya Allah Subhanahu wa taala cukupkan dengan kadar yang telah Allah tentukan. Apa yang terjadi? Maka orang ini tidak bisa melaksanakan maksiat yang diinginkan. Dan faedah yang terbesar, kenapa kita bisa berkumpul di sini? Faedahnya adalah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah. Karena setiap dosa adalah hutang. Ingat, setiap dosa adalah hutang. Dan andaikan usia kita telah habis tapi banyak hutang, maka biasa hutang itu wajib dibayar. Terkadang Allah memberikan jalan kepada kita untuk membayar dosa dengan sebuah penderitaan yang mengakibatkan hati bersedih, mata menangis. Penderitaan dan kehidupan sebagai wasilah Allah menginginkan hamba tersebut membayar hutang dosanya. Bagaimana kalau kita tidak bisa membayar hutang dosa di dunia? Maka ada neraka namanya. Jadi kalau neraka itu adalah kumpulan manusia-manusia yang berhutang atas dosanya. Dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Karena jemaah kaum muslimin, sebagai muqaddimah di perjumpaan kita kali ini, saya mengingatkan sebuah ayat Az-Zumar ayat 30. Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau itu akan mati dan sesungguhnya mereka pula akan mati. Saya ingin tanya kepada Bapak, ada tidak satu amal soleh yang melebihi banyaknya Rasulullah? Tidak ada, ya. Ada tidak hati yang sangat bersih melebihi hatinya Rasulullah? Tidak ada. Ada tidak di antara kebaikan yang luput
tidak dilaksanakan oleh Rasul yang mulia SAW? Ada tidak? Tidak. Semua sepakat bahwasanya Rasul sangat banyak amal solehnya dan sangat bersih hati. Akan tetapi ternyata kesolehan Rasul yang mulia SAW tidak mampu untuk menolak yang namanya kematian. Jadi kesolehan seseorang tidak bisa menolak yang namanya kematian. Karena kematian itu tidak berpihak apakah kepada orang yang bermaksiat ataukah kepada orang yang terbiasa dengan kesolehan. Karenanya jemaah kaum muslimin, pekan ini kita digegerkan dengan dua peristiwa. Pertama, orang yang dia menjadi imam waktu subuh. Ya, menjadi imam, saya lupa di mana itu. Kalimantan. Ya? Kalimantan. Ya. Orang tersebut atau ustadz tersebut itu tidak tahu bahwasanya sholat subuh tersebut adalah sholat terakhir bagi dirinya. Dan pula kemarin atau hari Jumat, kereta itu kan yang tabrakan. Apakah mereka yang wafat tahu bahwasanya itu adalah perjalanan terakhirnya? Tidak ada yang tahu. Karenanya dari mimbar ini atau kajian ini, pertama kita doakan semoga orang-orang yang kita sebutkan tadi yang menjadi imam, kemudian para korban kereta, ya, Allah terima imannya, diampuni segala dosanya, dan Allah tempatkan di tempat terbaik di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Jemaah kaum muslimin, insyaallah kita masih dalam pembahasan kitab Tadhkiratus Sami. Abi teh tos dugikeun ka hilap mana jeung teh Pak Budi. Bakat kutos sami eureun nya. Abi geus bingung, mana cing mah. Anu pame di Garut masa dinten Sabtu unggul. Jadi teras gitu. Ya kan dia makan samingon sasa sekali gitu nya. Jadi hilap abdi manaun. Alhamdulillah aya mah izdihad aya cing teh meunang. Gitu. Ya. Kita akan melanjutkan bahasan yang berkaitan dengan sebagian athar para salaf soleh yang berkaitan dengan keutamaan ilmu dan ahlinya. Halaman 15. Coba Pak dibaca biar ini sedikit-sedikit saja, terjemahnya saja dibacanya, Arabnya nggak usah. Biar kita biasakan. Nanti ada pembahasan adab bagaimana kajian itu seharusnya. Termasuk diantaranya membaca sebagian kitab. Nanti ada membaca kitabnya nanti lah. Biar ini bismillah saja dulu sekarang. Halaman 15. Ini saya lihat PDF-nya. Halaman 15. Yang sudah terjemah ini ya, yang sudah terjemah. Oh, benteng. Pokoknya sebagian athar salaf tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Anda bacakan saja. Iya, betul. Enggak. Sebagian athar dari as-salaf tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu. Ali radhiyallahu an berkata, cukuplah ilmu sebagai kemuliaan, di mana siapa yang tidak menguasainya, mengakuinya dan berbahagia manakala ia dinisbatkan kepadanya. Cukuplah kebodohan sebagai celaan, di mana orang yang bodoh berlepas diri darinya. Sebagian as-salaf berkata, sebaik-baik anugerah adalah akal dan seburuk-buruk musibah adalah kebodohan. Masya Allah, segitu dulu Pak. Nah, barakallahu fiik. Jamaah kaum muslimin, dalam asas belajar kaum salaf,
dan ilmu apapun yang diajarkan atau belajar apapun tentang masalah sebuah ilmu, kaum salaf memiliki asas atau dasar. Apa itu? Yang pertama adalah kita harus mengilmui tentang ilmu hati. Apapun pelajarannya, bagaimanapun ilmu yang dipelajari tersebut, kaum salaf selalu mendasari hal pertama adalah tentang masalah ilmu hati. Yang kedua apa? Yang kedua adalah mengetahui tentang kedudukan ilmu yang dipelajari. Yang pertama ilmu hati. Jangan hanya memahami ilmu hati tersebut berkaitan dengan keikhlasan, bukan itu. Harus dipahami. Jadi kaum salaf itu dalam belajar, ketika mengatakan ilmu hati, itu maksudnya bukan hanya mengikhlaskan niat, bukan. Akan tetapi ketika belajar itu dia memiliki tujuan, memiliki target, terarah. Nah, ya. Jadi pertama niatnya itu dia contoh misalkan sudah jelas kalau ikhlas wajib. Ya. Ini masalah ilmu hati maksudnya. Yang kedua apa? Yang kedua adalah kita belajar itu harus mendapatkan apa? Ya, harus mendapatkan apa ini? Misalkan belajar hadis arba'in. Berarti pertama harus hafal dulu hadisnya. Itu target. Itu tentang masalah ilmu hati, bukan hanya keikhlasan, bukan. Sehingga kuatnya hujah kaum salaf itu dan spesialnya majelis ilmu kaum salaf itu karena dia memiliki asas pertama tadi tentang masalah ilmu hati. Jadi ilmu hati itu berkaitan dengan ikhlas, tujuannya apa untuk mempelajari. Jadi itu sahayuna. Jadi kalau ngaji sahayuna itu bukan cara ngaji salaf. Kaum salaf itu memiliki tujuan, target. Dan sudah tentu dikatakan tadi bahwasanya apa? Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan Ali ini adalah seorang yang masih muda ketika Nabi yang mulia SAW ya diangkat Nabi dan Rasul. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu jemaah kaum muslimin dikatakan sebagai al-awwal minal muslimin. Orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan para pemuda. Jadi pemuda yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ini disebutkan dalam beberapa kitab dan hampir dikatakan ijma para ulama seperti dalam kitab Sirah Ibnu Katsir, ya. Kemudian kitab Nurul Yakin, kemudian yang karya Syekh Mabrur Furi itu Rahiqul Maktum, ya. Maka di sana dikatakan Ali adalah golongan di antara sekian pemuda yang pertama kali masuk Islam. Sehingga apa? Cara berpikir Nabi, metode pengajaran Nabi, Ali itu lebih paham. Jadi kalau kita ya belajar itu tadi ikhlaskan niat, tujuan, target. Itu ilmu hati mencakup hal tersebut. Makanya kedua itu ada yang namanya tatbiqi. Jadi belajar ilmu tidak tidak dia loncat ke sana loncat kemari sebelum adanya pengamalan. Kenapa demikian? Karena pengamalan itu adalah mengunci pemahaman dan ilmu. Jadi kalau kita belum mengamalkan, bisa jadi itu karena sebab belum paham. Itu bisa jadi. Kenapa nggak diamalkan? Belum paham. Nah, bagaimana Ali radhiyallahu ta'ala mengatakan, kafa bil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yuhsinu wa yafrah idza nusiba ilaih wa kafa bil jahli damman an yatabarra minhu man huwa fi. Jadi Ali bin Abi Thalib menyebutkan tentang masih berkaitan dengan keutamaan ilmu. Sebelumnya saya ingin menyampaikan
coba perhatikan cara menulis Imam Ibnu Jama'ah. Imam Ibnu Jama'ah itu ketika menyebutkan keutamaan ilmu, beliau pertama menulis tentang ayat-ayat Al-Quran. Kedua, menulis tentang keutamaan ilmu dari hadis-hadis Nabi. Ketiga, beliau mengambil dari perkataan para sahabat. Kenapa demikian? Karena itu adalah manhaj para ulama terdahulu. Kenapa demikian? Karena untuk memahami sebuah ilmu, perkataan Allah itu tidak bisa lepas dari hal yang lainnya. Jadi untuk memahami keutamaan ilmu pasti harus mencakup ayat Al-Quran yang disampaikan, kemudian hadis, kemudian perkataan para sahabat. Maka dalam beragama juga demikian, Pak. Kenapa? Karena mengucapkan perkataan para sahabat tentang sebuah perkataan dalam bab ilmu adalah apa itu? Kehormatan ahlu sunnah. Ya, kehormatan ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah itu ketika mengucapkan perkataan salaf itu berbangga. Bedanya dengan orang yang jauh dari sunnah, dia bangga itu ketika mengatakan ini perkataan saya. Tapi kalau kaum salaf itu berbeda. Jadi mereka setelah mengucapkan Al-Quran, As-Sunnah, maka mereka berbangga dengan mengutip perkataan dari kaum salafi atau kaum salaf terdahulu. Kenapa demikian? Karena itu adalah perkataan orang yang Allah jamin masuk surga. Kan para sahabat itu dijamin masuk surga. Ya. Dan ini tidak boleh diragukan bahwasanya ketika sebuah perkataan diucapkan oleh para salaf terdahulu, misalkan di sini para sahabat, maka setiap apa yang diucapkan itu keluar dari basirah dan hati yang bersih. Basirah maksudnya ilmu yang lurus. Masih ingat saya pernah menyampaikan tentang perkataan yang dikutip dari kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad. Di sana beliau, ya, jamaah kaum muslimin, dan dalam syarahnya beliau menyebutkan tentang kenapa para sahabat itu dipilih mereka menjadi sahabat Nabi. Maka beliau mengutip perkataan Ibnu Abbas, dan juga ada hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud. Hadis ini hadis hasan. Saya baca dalam Aunul Ma'bud syarah Imam Abu Dawud. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat seluruh hati-hati manusia ketika belum diciptakannya para sahabat atau manusia secara keseluruhan. Maka dilihatlah hati-hati yang bersinar. Maka Allah pilih hati-hati yang bersinar tersebut, ya, yang bersih tersebut dijadikan hati-hati yang bisa menemani Rasul yang mulia SAW. Jadi jika ada sebuah pertanyaan, kenapa misalkan kita tidak tergolong kepada sahabat Nabi? Mudah jawabannya. Apa itu? Karena hati kita gak sebersih hati mereka. Berarti bersihan mana hatinya? Hati para sahabat. Kita mah jauh. Makanya saya kaget ada orang yang sering mengatakan antum rijal wa nahnu rijal. Kami laki-laki, ya, dan kalian laki-laki. Ditujukan khitabnya kepada para sahabat. Ada sebagian ini generasi muda, ya, tapi yang mengatakan ahli ilmu, maksudnya menganggap dirinya ahli ilmu, mensejajarkan antara dirinya dengan para sahabat. Makanya jangan heran kalau orang yang semacam itu, ya, dia menghinakan salah satu diantaranya kitab Bulughul Maram. Ini generasi ini menghinakan Bulughul Maram, ya, banyak mencela Imam Nawawi karena kekhilafan yang bukan kekhilafan, ya.
Ya, jadi tidak tepat Imam Nawawi dalam beberapa hal tentang asma dan sifat. Kemudian dihinalah Bulughul Maramnya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut Allah berikan ilmu tapi tidak Allah berikan iman. Kita lanjut jemaah kaum muslimin. Kita lanjut dulu ya biar menyeluruh. Kemudian perkataan yang kedua tadi, khairul mawahib al-aqlu wa syarrul masaib al-jahlu. Sebaik-baik pemberian adalah akal dan seburuk-buruk musibah adalah kejahilan. Di dalam masalah ilmu perlu cerdas. Dan ini disebutkan istilahnya adalah akal. Dan kecerdasan itu berada pada akal. Akan tetapi dalam Islam, jamaah kaum muslimin, akal itu adalah yang dimaksud akal yang bersih, bukan hanya kecerdasan. Kenapa demikian? Karena akal kalau dia tidak memiliki kebersihan, maka nanti akan terjadi seperti orang-orang yang akan kita sebutkan. Jamaah kaum muslimin, ada seorang yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Zujaji namanya. Beliau mengatakan zanadiqah ats-tsalatsa. Ada 3 orang zindik ya dari umat ini. Zanadik itu zindik ateis. Siapa di antaranya kata beliau? Yang pertama Ibnu Ruwandi, ini pernah kita sebutkan. Ibnu Ruwandi. Siapa Ibnu Ruwandi? Ibnu Ruwandi adalah orang yang cerdas. Bahkan masih ingat tentang Ibnu Ruwandi, ada yang tahu tidak kisahnya? Masih ingat tidak? Masih lupa. Ibnu Ruwandi, beliau ini jemaah kaum muslimin, saking cerdasnya, ya, saking cerdasnya, beliau ini mengarang sebuah kitab. Masih ingat? Mengarang sebuah kitab yang mana kitab ini ya itu membantah tentang ateis, pemikiran ateis dan Nasrani terutama. Nasrani awalnya. Ya. Karya pertama itu membantah tentang perkataan atau pendapat Mu'tazilah. Pendapat Mu'tazilah. Jadi beliau membantah apa? Membantah akwal pendapat ulama pada ulama-ulama Mu'tazilah. Kemudian jamaah kaum muslimin, setelah itu saking cerdasnya, maka beliau menganggap aman dirinya dari berbagai macam fitnah. Ketika masa-masa ketika beliau membantah pemikiran Mu'tazilah, maka beliau setelah membuat kitab tersebut bermudah-mudahan dalam masalah apa? Bermudah-mudahan duduk di majelis ilmu orang Mu'tazilah. Jadi tenang, saya cerdas, saya bisa menyaringnya. Ya, pokoknya syubhat anti. Ya, jadi nggak kuat. Ya, kalau syubhat itu nggak bakalan kuat, bisa menghancurkan ilmu saya, kata dia. Ya, apa yang terjadi jamaah kaum muslimin? Yang terjadi adalah beliau semakin ketagihan dengan majelis-majelis bukan salah. Kemana beliau singgah? Dengan alasan ingin membantah pemikiran mereka, duduk di majelisnya orang Syiah. Kemudian duduk di majelis orang Nasrani. Dibuatlah bantahan yang paling unik, yakni ketika beliau membuat bantahan tentang Nasrani. Apa yang terjadi? Maka di masa itu orang-orang Nasrani banyak yang masuk Islam.
Masya Allah, dengan bukunya orang-orang itu banyak yang masuk Islam. Kemudian saking piciknya pula beliau, jadi nggak apa namanya, yang kita butuhkan itu bukan hanya kecerdasan maksudnya di sini. Beliau memiliki pikiran yang sangat picik. Apa itu jamaah kaum muslimin? Beliau membuat pula bantahan akan buku yang beliau tulis tentang apa? Pertama yang Mu'tazilah, kemudian kedua yang tentang Nasrani tadi. Kemudian datanglah orang Romawi yang notabene orang Nasrani. Ini kitab jika disebarkan ini, maka orang-orang yang tadinya Nasrani akan kembali, akan kuat dengan agamanya, bahkan orang Muslim itu akan banyak masuk ke Nasrani. Dan orang Nasrani yang sudah mu'allaf masuk ke Islam bisa jadi balik lagi ke agamanya semula. Apa yang terjadi jemaah kaum muslimin? Wah, orang Nasrani senang nih diberitahu demikian. Ya udah, sebarkan saja. Berapa kamu mau membayar saya? Masya Allah. Ini berapa kamu mau membayar saya? Ternyata jemaah kaum muslimin, demikian pula setiap bantahan beliau buat karangan hanya untuk mengambil keuntungan duniawi. Apa yang terjadi? Maka Allah menakdirkan ketika dia menulis tentang hal yang berkaitan dengan bantahan-bantahan tentang ateis, apa yang terjadi? Ketika membantah ateis, kan Mu'tazilah itu kalau dengan ateis itu Pak seperti jembatan dalam cara metode berpikirnya. Ini Mu'tazilah, ini ateis. Itu jembatan seperti ini. Bisa orang Mu'tazilah itu bisa jadi ateis, betul. Karena usul Mu'tazilah dan ateis itu hampir sama. Dan orang ateis di zaman ini itu banyaknya dari filosof. Ya. Orang filosof dan orang Mu'tazilah hampir sama dalam asal sifat dan seterusnya. Bagi mereka akal adalah segalanya, bahkan Allah itu diciptakan dari akal. Subhanallah ya. Jadi bagi mereka Allah itu adalah sebuah pemikiran. Bagi mereka itu sama meyakini ada hujan turunnya. Mana Tuhannya? Itu pemikiran itu. Karena setiap orang memiliki pemikiran, berarti setiap orang itu adalah Tuhan. Maka Tuhan ya tidak membutuhkan Tuhan yang lainnya. Makanya dikatakan ateis saja sudah kelas. Subhanallah. Maka beliau Allah takdirkan wafat dalam keadaan apa? Ateis tadi atau murtad. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua adalah Abu Hayyan At-Tauhidi. Jadi orang yang zindik itu adalah apa? Yang pertama tadi Ibnu Rwandi, yang kedua Abu Hayyan At-Tauhidi, ya. Yang ketiga Abu Ala Al-Ma'ri, ya. Abu Ala Al-Ma'ri. Ada satu hal yang Imam Ibnu Taimiyah sampaikan di kaum muslimin. Apa yang beliau katakan? Utuz zakat wa ma utuz zakat. Beliau ketika mengomentari orang-orang yang semacam ini, Imam Ibnu Taimiyah menyampaikan utuz zakat, mereka tadi yang disebutkan tadi Allah berikan kecerdasan, wa ma utuz zakat, akan tetapi tidak Allah berikan kebersihan hati. Tidak Allah berikan apa? Kebersihan hati. Fa'utu fahuma wa ma'utu uluman. Allah memberikan mereka pemahaman tapi tidak memberikan mereka ilmu. Kenapa maksudnya ilmu? Karena ilmu yang dimaksud oleh Imam Ibnu Taimiyah adalah bukan hanya paham benar dalam masalah pelajaran, bukan. Akan tetapi paham yang dimaksud adalah paham yang bisa mendatangkan khasyah. Karena ilmu yang dimaksud adalah khasyatullah.
rasa takut kepada Allah. Makanya paham saja itu tidak cukup. Bagi salaf itu paham itu tidak cukup. Ketika belajar ilmu, semakin bertambah ilmu, harus semakin bertambah khosyahnya kepada Allah. Wa utus sam'an wa absaran wa afidatan. Ya. Allah berikan mereka pendengaran, Allah berikan mereka penglihatan, Allah berikan hati, akan tetapi telinga mereka tidak mendengar, mata mereka tidak bisa melihat, dan hati mereka tidak memiliki kebersihan hati. Makanya jemaah kaum muslimin, tadi asas para salaf dalam belajar adalah yang berkaitan tentang masalah ilmu hati, tadi ilmu hati. Makanya tadi dikatakan oleh sebagian salaf, khairul mawahib, sebaik-baik apa yang Allah berikan kepada kita adalah akal. Akal yang Allah berikan apa? Ilmu dengan pemahaman yang benar. Ada suatu faidah yang selalu disebutkan oleh para ulama tentang bagaimana kisah Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau sulit untuk memahami sebuah ayat atau hadis Nabi. Dan ini pula seingat saya beliau ucapkan pula ketika menjelaskan tentang hadis Ya Aba Nughair, tentang hadis burung yang mati itu kan ya. Ya Aba Nughair, Ya Aba Umair, Mada fa'alan Nughair. Masih ingat Pak ini? Cerita tentang masalah apa ya? Ya Aba Umair, Mada fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang dikerjakan oleh Nughair? Saya ingin tanya. Ya, ini hadis itu berkaitan dengan apa? Ada yang bisa menceritakan tidak? Sedikit saja. Rasulullah bercanda dengan anak terkait hewan peliharaannya nanti. Bercanda? Bukan candaan ini. Bukan. Ada yang tahu tidak? Tentang hewan peliharaan. Ada yang sebelumnya nggak? Takut nyambung sama antum. Jadi gimana? Jadi ada seorang anak Menghibur. Iya betul. Yang dulunya itu apa? Sering ke masjid. Dan ke masjidnya itu membawa burung. Ada burung di pundaknya. Ada burung dia. Nah, ketika burungnya mati, anak ini sedih. Anak ini apa? Sedih dan seterusnya. Nah, makanya pernah ya Nabi mengatakan Ya Aba Umair, Mada fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, Abu Umair itu panggilan kepada anak ini, apa yang dikerjakan oleh Nughair itu adalah burungnya. Ini adalah salah satu wasilah menghibur lah. Jadi maksudnya kalau burung itu sudah mendapatkan ketentraman di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu jangan ikut-ikutan sedih, karena burung itu jangan dipikirin lagi karena sudah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Itu maksudnya. Nah, salah satunya ya. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan, dan kalau beliau itu mau mengambil sebuah faidah dari ayat atau Al-Quran, itu pertama sholat sunat dulu, kemudian berdoa kepada Allah. Ada satu perasaan sudah mentok nih Imam Syafi'i. Beliau mengatakan amantu billah wa bima ja'anillah wa bi muradillah wa amantu bi rasulih wa bima ja'ani rasulih wa bi muradi rasulih. Ya Allah, saya beriman kepadamu dan apa-apa yang engkau turunkan dan apa-apa yang engkau maksud. Dan saya beriman kepada Rasul dengan apa-apa yang Rasul turunkan, maksudnya dari hadisnya, dan apa yang Rasul maksud. Ini karena apa? Karena salaf itu simpel, Pak. Yang setiap wahyu yang turun itu bukan hanya sekedar tulisan-tulisan saja, tapi dengan pemahaman. Ya. Jadi dalam manhaj salaf, dan kita ini mengucapkan tentang perkataan salaf.
Kenapa butuh kita menguraikan perkataan-perkataan salaf ini? Karena memahami atau perkataan salaf ini adalah cara memahami tentang masalah ilmu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ada orang yang sembarangan berbicara tentang ilmu dan agama. Jadi dalam manhaj salaf itu tidak sembarang orang yang bisa berbicara. Karena yang berbicara itu adalah itu tadi para salaf yang menjelaskan, maksudnya para sahabat yang menjelaskan. Kalau dengan cara beragama yang lain, maka mereka bebas. Sehingga kalau Bapak ke salah satu universitas Islam yang masyhur di Indonesia, itu selalu ada istilah kebenaran itu tidak mutlak, kata mereka. Jadi coba ayah mau di Paris dia kuliah. Jadi di di Universitas Islam di Indonesia yang mengatakan Islam sebenarnya, tapi sayang terlalu kebablasan ini ya. Jadi diajarkan bahwa kebenaran itu tidak mutlak. Saya cari-cari dan alhamdulillah kemarin pas waktu daurah dijelaskan, ada penjelasan ke sana, subhanallah. Ternyata itu jamaah kaum muslimin tadi. Kenapa dikatakan tidak mutlak? Benar. Karena yang menjadi timbangan kebenaran adalah pemikiran masing-masing. Jadi istilahnya benar menurut si A belum tentu benar menurut si B. Kenapa? Karena mereka nggak punya timbangan. Timbangan kebenaran itu apa? Role modelnya apa? Mereka tidak memiliki timbangan kebenaran. Orang linglung istilahnya. Orang linglung. Nah, makanya Pak, jamaah kaum muslimin ya, kalau kita sudah memiliki timbangan kebenaran itu adalah qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabat, maka berbahagia ini. Saya seminggu yang lalu kalau saya tidak salah diundang oleh salah satu ormas di Garut. Salah satu ormas ingin lebih banyak tahu tentang manhaj salaf. Dicecar kiai-kiai unggul, subhanallah. Minggu kemarin Pak, alhamdulillah tengah pegangan nanti. Subhanallah. Yang saya salutnya itu adalah mereka berpikirnya dengan ilmu. Kalau sudah dengan nafsu nggak bakalan nyambung. Dan di Garut sudah mulai pesantren udah naon sih. Masya Allah ya. Saya sudah mulai seperti itu ke tatanan pemerintahan, ke tatanan yang lainnya dan seterusnya. Makanya kalau Bapak ke Garut itu pasti kajian itu masih di pemerintah kita. Ya di stasiun KI itu punya pemerintah dan seterusnya, perpajakan aja. Subhanallah, masih dagung subhanallah. Jadi kita dekat dengan pemerintah. Saya juga ingin di sini yang misalkan dalam athar ini ya harus dekat dengan pemerintah. Karena apa? Jangan sampai salah komunikasi gitu. Ya, jangan sampai salah komunikasi. Karena tuduhan itu terkadang ada, tuduhan yang aneh-aneh itu terkadang ada karena kurang komunikasi gitu. Kurang komunikasi. Ada komunikasi mah enak. Ya biasa kalau selingan miring mah ya biasa. Tapi kan udah dikumpulkan demikian, bertanya silahkan. Bebas gitu kan dia. Nah, alhamdulillah mereka mengerti dan alhamdulillah ini ya. Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah bagi mereka insyaallah. Belajar ya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan bahasan. Lanjut. Silakan baca. Ada? Nah aja ya, dibaca aja. Lanjut. Ini waqala Abu Muslim Al-Khawlani. Iya, Al-Khawlani ya. Iya. Ada tidak? Ada dari langsung kita. Oh, langsung kitabnya. Iya, tafadhol. Labas. Waqala Abu Muslimin Al-Khawlani, al-ulama'u fil ardi mislul nujumi
fis sama'i idza badat lin nasi ihtadau biha wa idza khafiyat alaihim tahayyaru. Nah, jemaah kaum muslimin, warahmatullah. Ilmu dan ahli ilmu bagi para salaf adalah sebuah kemuliaan. Dan termasuk di dalamnya adalah al-ulama, yakni para ulama. Imam Abu Muslim Al-Khawlani beliau menyebutkan bahwa al-ulama fil ardi mithlun nujumi fis sama. Ulama di bumi ini seperti bagaimana bintang-bintang yang berada di langit. Di zaman dulu, ketika seseorang dia berada di padang pasir atau berada di tengah lautan, atau mungkin di kegelapan malam ketika tersesat, maka di antara salah satu cara mereka mengetahui tentang arah itu adalah dengan melihat bintang. Masih kena bingung Bapak melihat bintang utara, selatan, barat, timur? Masih bingung tidak? Masih? Oh, saya ada nama cekap kompas HP misalnya. Enggak. Ini ada faedahnya besar, Pak. Jadi yang Imam Abu Muslim ini pertama ya ingin menempatkan bahwasannya ulama itu pada kedudukan yang mulia. An-nujum itu di mana? Di bawah, dia di atas. Nujum itu atau apa, bintang itu di atas, di langit. Maka ini pembesar. Maka dalam beberapa akar dikatakan innal ulama yaumal qiyamah. Jadi ulama pada hari kiamat itu bagaikan ulama pada hari kiamat adalah mereka berdiri di atas mimbar-mimbar cahaya di atas langit pada hari kiamat. Bahkan nanti ada perkataan Fudail bin Iyad, alimun muallimun yud'a kabiran fi malakutis sama. Jadi seorang alim yang dia mengajarkan, maka dia dikenal ya kewibawaannya fi malakutis sama, di kerajaan-kerajaan langit. Jadi orang yang dia disibukkan dengan menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, mereka adalah orang yang paling dikenal di kerajaan langit. Nah, menunjukkan bahwa orang yang dikenal di kerajaan langit itu adalah pembesar langit. Bisa jadi kita di dunia nggak ada yang mengenal, tapi usahakan nama kita disebut-sebut Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit sana. Mungkin nggak ada yang kenal dengan kita. Di YouTube tuh ayat, di toko merenang paling coba aja. Ya. Nggak jadi masalah. Bahkan ada perkataan Muhammad bin Sirin radhiyallahu rahimahullah, jika kita memang ya tidak bisa untuk tidak dikenal oleh manusia, maka lakukan. Bisa tidak kita tidak dikenal oleh manusia? Nah, kita repot nama kan nyarios ya seharusnya. Ya. Subhanallah, ini salah satu yang paling berat itu Pak mengikhlaskan niat itu bukan Bapak tapi saya. Yang paling berat untuk mengikhlaskan niat itu bukan Bapak tapi saya. Ya. Atau orang-orang yang bahkan mungkin lebih daripada kita yang berbicara di sini, Ustaz Kibar. Makanya orang yang paling pantas untuk kita doakan agar memberikan keikhlasan adalah guru-guru kita. Nanti dalam bab tentang masalah membaca kitab, kan belum saya ajarkan ya. Jadi ada dalam membaca kitab itu diantaranya doa bagi orang yang mengajarkan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jamil muslimin ila yaumiddin. Kita cekap. Jadi pami biasa poeta kemah. Jadi ngaos poeta. Jadi setiap yang baca, kalau di Garut sudah mulai, karena sudah dilewati pembahasan tentang masalah kitab. Kalau di sini kan belum. Tapi mungkin kalau bisa ya jadi masalah di awal kan. Jadi gitu ya. Bismillah,
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Kemudian Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimin ila yaumiddin. Kemudian qala al-muallif, baca kita. Nah, gitu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun salah dan keliru itu adalah kebodohan saya dan kami beristighfar atasnya. Demikian, subhanaka wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.